Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu, Ibu Rina Marlina, SPSI MPD. Perkenalkan, saya Azra Farzana Sukari. Perkenalkan, nama saya Snifa Agnes Hanifa Wijaya. Perkenalkan, nama saya Saidah Nurfitria. Udah lah kalau kayak gini kita cerai aja deh. Pak, Bu, maaf belum bisa jadi yang terbaik untuk kalian. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk aku. Kamu gak boleh begitu mas sama Putri. Loh, emang kenapa? Saya kan tetap begini terhadapnya. Saya tinggal sama nenek, sama kakek. Saya ikut mana? Tahu, saya ditinggal mulai kecil. Setiap hari jualan? Iya. Dari jam berapa Kino? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam berapa? Tidak tahu. Sampai habis pokoknya ya? Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan dari masalah. Keluarga merupakan tempat yang paling penting untuk perkembangan anak, baik secara fisik, emosi, spiritual, dan juga sosial. Keharmonisan dalam keluarga berbanding lurus dengan perkembangan anak. Semakin harmonis suatu keluarga, maka perkembangan anak juga akan semakin baik. Selama perkembangannya, seorang anak atau individu akan tetap menerima dan memperoleh hal-hal baru, terutama yang berhubungan dengan kehidupan psikisnya. Sebab pada diri manusia terdapat naluri dan kebutuhan untuk memperoleh dan mengetahui sesuatu. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, akan timbul rasa kecewa dan penderitaan secara psikis atau kejiwaan. Keluarga yang disebut broken home tentunya dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam keluarga. Perkembangan anak dalam keluarga dapat terganggu dengan adanya masalah keluarga. Banyak kasus di mana anak korban broken home mengalami gejala dan masalah pada perkembangannya. Analisis kami pada kasus broken home ini dapat berpengaruh pada perkembangan anak. Karena kenapa? Pada kasus ini, anak kekurangan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Dengan kekurangan kasih sayang orang tuanya, anak dapat terganggu perkembangannya. Dan dengan kekurangan perhatian anak dapat melakukan hal negatif yang sebelumnya tidak pernah dikasih tahu oleh orang tuanya. Dampak negatif yang biasanya dirasakan oleh anak yaitu mempengaruhi perkembangan anak seperti kestabilan emosi. Contohnya, apabila kedua orang tuanya bercerai atau salah satu orang tuanya meninggal, nah peristiwa tersebut dapat membuat anak menjadi pemurung karena kesepian, pemalas atau pemarah mencari perhatian dari orang tuanya. Kemudian, selain itu yang berdampak pada perkembangannya adalah di lingkungan sosial. Perceraian orang tua dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap diri, kedudukan dan kemampuannya. Anak remaja perempuan yang tidak memiliki atau tidak merasakan kasih sayang dari seorang ayah biasanya memiliki kemungkinan bersifat kepada laki-laki, yaitu menarik diri, pasif atau agresif, atau terkesan genit. Broken home juga memberikan dampak pada kepribadian anak. Di antaranya yaitu, anak bisa berperilaku nakal, mengalami depresi, melakukan hubungan seksual secara bebas, dan kecenderungan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun, broken home dapat memberikan dampak positif kepada anak bila anak berhasil mengatasi segala tekanan yang dirasakannya. Dampak positif tersebut diantaranya anak menjadi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan mengetahui apa itu makna dari sebuah hubungan.
Contohnya seperti video di atas, meskipun terlihat kesedihan pada mata sang anak, namun ia tetap berusaha untuk jualan. Dia tidak memilih untuk bersedih, namun menyimpan kesedihannya untuk sesuatu yang lebih penting. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kekuatan lahir maupun batin. Kemudian keluarga harus mensupport kita, harus memberi dukungan buat kita, dan kita harus pintar memilih teman untuk kebaikan diri kita, untuk dukungan diri kita supaya tidak terlarut dalam kesedihan. Untuk orang tua yang terpaksa harus terpisah, kita harus bisa menerima takdir, tetapi kita tidak boleh terlarut. Jadi akan hal ini kita harus bisa memilih lingkungan yang baik, dukungan-dukungan orang-orang yang sayang sama kita, dan kita harus berdoa kepada Allah agar kita diberi jalan yang baik. Syukuri apa yang ada, hidup adalah